Angkat tangannya di atas. Nungguin ya. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong kau aku percaya. Serius dan beta sutangan. Sing mungkin akan ubah. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue ini. Di video kali ini, gue akan ngebahas alur cerita dari film yang berjudul I Spit on Your Grave 2 yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan tentang kisah pembalasan sadis yang dilakukan oleh seorang gadis cantik yang menjadi korban penggenjotan. Oke, bagaimana kisahnya? Tonton saja videonya sampai selesai agar kalian mengerti alur ceritanya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe. Oke, nggak usah bertele-tele, gua akan langsung ngebahas alur ceritanya. Film ini diawali dari gadis cantik yang bernama Katie Carter, yang bekerja sebagai pelayan restoran. Ia mempunyai cita-cita menjadi seorang model. Singkat cerita, Katie menemukan papan iklan yang menawarkan jasa fotografi secara gratis. Dan tanpa pikir panjang, Katie pun langsung menghubungi nomor tersebut dan mendatanginya. Di tempat jasa fotografi gratis tersebut, Katie bertemu dengan 3 orang, yaitu sang fotografer yang bernama Ivan, dan 2 orang asistennya yang bernama Nikki dan juga Georgie. Setelah sesi pemotretan berlangsung, Ivan pun meminta Katie untuk melakukan foto yang lebih menantang. Tetapi, Katie menolaknya dan meninggalkan tempat studio foto tersebut. Setelah kejadian tersebut, tak berselang lama kemudian, Georgie yang tergila-gila dengan Katie mendatangi apartemennya untuk meminta maaf atas kejadian waktu itu dan memberikan sebuah plastis hasil dari pemotretan tadi. Katie pun menolak dan mengusirnya dengan halus. Ketika Katie keluar kamar apartemennya untuk membuang sampah, karena ia pikir hanya sebentar saja, dan Katie pun tidak mengunci pintu kamarnya. Katie pun kembali ke kamarnya dan mencoba untuk tidur. Tetapi, karena Katie merasa ada sesuatu yang aneh di dalam kamarnya, ia pun terbangun dan menyalakan lampu kamarnya yang ternyata ada Georgie di sana, yang terlihat seperti sedang merekam Katie saat tidur. Katie pun panik dan langsung menembakkan pistol listrik ke wajah Georgie. Katie pun langsung berlari untuk meminta pertolongan. Tetapi, dengan sigapnya Georgie kembali menarik Katie ke dalam kamar apartemennya dan langsung membenturkan kepala Katie ke lantai, mengikat tangannya dan juga menyumpal mulutnya dengan kain. Mendengar suara bising yang terjadi di kamar Katie membuat tetangganya terbangun dan langsung mencoba untuk menolong Katie. Ketika tetangganya memasuki kamar Katie, tiba-tiba Georgie langsung menusuk perutnya dengan pisau kecil. Pria tersebut pun langsung sekarat. Georgie pun mencoba memaksa Katie untuk melakukan penggenjotan, dan dilakukan di depan tetangganya yang masih sekarat. Setelah puas dengan nafsu bejatnya, Georgie baru sadar bahwa ia telah membunuh dan langsung menelepon teman-temannya untuk dapat membantunya. Teman-temannya pun datang dan membantunya dengan mencari akal agar tidak meninggalkan jejak dan menghapus sidik-sidik jari Georgie di tempat itu. Katie pun dipaksa untuk menelan obat agar tak sadarkan diri. Singkat cerita, ketika Katie tersadar dengan kondisi yang sudah telanjang bulat dan tangan diborgol, ia lagi-lagi digenjot oleh seseorang. Ketika Katie merasa haus dan meminta minum, tetapi si laknat Nikki memberikannya air yang langsung dari pabriknya. Georgie yang tergila-gila dengan Katie berusaha menghentikan Nikki untuk tidak melakukan pengencingan terhadap Katie. Singkat cerita, Georgie pun dengan rasa sayangnya, ia mencoba membersihkan tubuh Katie dan melepaskan borgol dari tangan Katie. Dan tak lupa memberikannya pakaian agar terlihat cantik mempesona kembali. Dengan adanya kesempatan tersebut, Katie langsung memukul Georgie dengan ember. Katie pun mencoba kabur dengan melalui jendela. Ia pun berhasil kabur dan histeris di jalan. Katie pun mencari bantuan, tetapi tidak ada satupun yang membantunya, karena warga di sana tidak ada yang paham dengan bahasa yang diucapkan Katie. Tetapi untung saja ada polisi dan detektif yang membawanya ke kantor polisi. Katie pun baru mengetahui bahwa dirinya sedang berada di Bulgaria. Detektif itu pun memintai keterangan untuk dibuatkan laporan atas kejadian yang menimpa Katie. Dan Katie pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya. Tetapi bapak ini menganggap aneh apa yang diceritakan oleh Katie. Katie pun hanya bersikeras untuk segera diantarkan ke kedutaan besar Amerika. Tak lama kemudian datanglah seorang wadon yang bernama Anna, yang mengaku dirinya dari pusat krisis pemerkosaan dan bermaksud untuk membawa Katie.
Tetapi, apa yang terjadi? Ternyata, Katie dijebak oleh wadon jahanam ini, yang sebenarnya merupakan ibu dari Nikki dan juga Georgie. Dan Katie pun dibawa kembali ke tempat di mana ia disiksa. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang om-om gendut dengan membawa pentungan elektrik. Kemudian, om-om laknat ini menyetrum Katie berkali-kali, sampai kemulanya Katie pun disetrumnya dengan sadis. Emang gila nih om gendut. Setelah melakukan penyiksaan terhadap Katie, om-om gendut ini mencoba untuk menggenjot Katie dengan keadaan yang sudah berdarah-darah. Setelah kejadian tersebut, mereka pun langsung memasukkan Katie secara paksa ke dalam peti untuk dikubur hidup-hidup. Georgie sebelum perpisahan dan Katie memberikan kalung salib kepunyaan Katie, lalu Katie dikubur hidup-hidup di bawah gudang bersama dengan kalung itu. Keberuntungan pun datang menghampiri Katie. Tanah tempat untuk menguburnya amblas, dan ia pun terjatuh bersama petinya. Sehingga Katie pun masih hidup. Katie hanya bisa menangis menahan pedihnya siksaan orang-orang biadab terhadapnya. Dan ia pun menemukan pakaian bekas di lorong tersebut. Katie berjuang untuk hidup dengan mencuri makanan di dalam gereja. Tetapi Katie terciduk oleh pendeta yang ada di gereja tersebut. Bukannya marah, malah pendeta tersebut memberikan apa yang diperlukan Katie dan memberikannya sebuah Alkitab untuk dibaca-baca. Ternyata tempat penguburan Katie itu merupakan sebuah lorong panjang yang menghubungkan antara rumah penyiksaan dengan gereja. Perlahan Katie mulai sembuh. Ia mengumpulkan barang-barang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang biadab itu, dan meninggalkan pesan kepada pendeta pada Alkitab yang ia buka, yang di dalamnya ada salah satu kalimat yang maknanya merupakan balas dendam. Katie mengambil uang di rumah Anna untuk bisa bertahan hidup. Dengan kepintaran yang dimiliki Katie, ia berhasil menjebak Georgie dengan memberikan air minum yang berisi kalung yang diberikan Georgie sewaktu mau dikubur dulu. Mengetahui hal itu, Georgie pun kaget dan mengejarnya sampai ke dalam lorong, tempat persembunyian Katie. Georgie pun berhasil dijebak Katie dan tangannya langsung diikat, ditelanjangi, menyisakan sempaknya saja. Pembalasan Katie pun dimulai. Katie tidak langsung membunuh Georgie, melainkan menyayat-nyayat bagian tubuh Georgie dan membalurinya dengan kotoran. Georgie pun dibiarkan dalam kondisi seperti itu, sampai meninggal secara perlahan akibat kulitnya yang membusuk. Lalu kemudian Katie mengikuti Nikki sampai ke klub malam, dan memberikan minuman entah minuman apa itu. Tetapi dapat membuat perut Nikki menjadi mual, dan Nikki pun langsung pergi ke toilet untuk memuntahkan isi perutnya. Secara diam-diam Katie mengikutinya sampai ke toilet, dan langsung menendang wajah Nikki dengan tendangan supernya. Kepala Nikki pun dipaksa dimasukkan ke dalam lubang toilet yang berisi kotoran, sehingga tidak bisa bernapas, dan Nikki pun mati dalam keadaan konyol. Mati dalam keadaan makan telek. Kemudian, Katie menuju gereja di mana di sana ada om gendut. Dan om itu pun menyadari bahwa Katie masih hidup yang sedang memperhatikan dirinya. Om ini pun menjemput takdirnya dengan mengikuti kemana perginya Katie. Udah tahu dong pasti apa yang akan terjadi pada om ini. Tiba-tiba, Katie pun langsung menghantam om-om laknat ini dari belakang dengan menggunakan batu. Dan langsung mengikatnya di ranjang yang sudah tidak berkasur. Disiksalah om gendut ini dengan pantungan listrik yang pernah menyiksanya dulu. Dengan ditambah setruman aki listrik yang dimasukkan ke dalam mulut om gendut ini sampai terbakar dan om gendut pun tewas di tempat. Lalu Katie menuju rumah Anna dan membuat sisi rumah berantakan. Ketika Anna kembali dan melihat tempatnya berantakan, tiba-tiba Katie muncul dari belakang dan langsung mendorong Anna ke lubang bekas galian sampai terjatuh. Dan Anna pun langsung dimasukkan Katie ke dalam peti. Scene pun berpindah yang memperlihatkan di mana Ipan yang sedang mencari Anna dan melihat kondisi rumah sudah berantakan. Ipan pun bergegas ke bawah gudang. Dia pun kaget setelah melihat ada lubang di tempat di mana ia mengubur Katie. Dan Ipan pun langsung memasuki tempat itu. Ipan pun menemukan Georgie yang sedang terikat. Tetapi belum sempat menolong Georgie, Katie langsung memukul Ipan dari belakang sampai pingsan. Setelah sadarkan diri, Ipan terbangun dengan kondisi tangan yang sudah terikat dan juga biji jakarnya terjepit di ragum. Ipan pun membuat Katie semakin marah besar dengan penghinaannya, sehingga Katie memutar tuas penjepit yang menjepit biji jakarnya sampai pecah dan Ipan pun langsung pingsan. Detektif yang sudah diberitahu pendeta langsung menuju tempat persembunyian Katie. Ketika Katie ditodong dengan pistol, ternyata Ipan masih hidup dan mencekik lehernya. Sontak, detektif pun langsung menembak Ipan tepat mengenai kepalanya.
Dan selesailah semua balas dendam Katie kepada orang-orang biadab tersebut, yang menyisakan Anna di dalam peti yang ditangkap oleh detektif. Dan scene pun berpindah, yang memperlihatkan Katie sedang menuju ke kedutaan besar. Dan tamat. Ending yang cukup terpuaskan, karena Katie sudah bisa berhasil membalaskan dendamnya. Puas gue nontonnya cuk, walaupun sedikit ngilu, ngeliat adegan-adegan yang sangat sadis di film ini. Oh iya, jadi gue akan memberikan penjelasan sedikit mengenai film ini, yaitu tentang sosok si Anna. Anna ini merupakan ibu kandung dari Nicky dan juga Georgie, yang menjadi korban juga dulunya oleh bapaknya Ipan. Jadi sebenarnya mereka bertiga saudaraan, yaitu ya saudara sebapak lah. Oke guys, sampai di sini dulu penjelasan alur cerita dari gue. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bagi kalian yang mau request film yang akan dibahas alur ceritanya, tuliskan saja di kolom komentar. See you next video.